Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Sagittarius. Baik, tema kita kali ini adalah pembalasan NPD ya. Di sini saya disclaimer dulu ya. Khusus kalian yang terkoneksi dengan NPD. Kalau kamu tidak terkoneksi dengan NPD, ya berarti readingan ini bukan untukmu. Ya, karena saya merasakan di sini energinya NPD nggak suka ya sama kamu. Ya, entah apapun kebaikanmu selalu dikira kejahatan dan dia merasa terusik karena kamu. Kira-kira pembalasan apa ya yang ingin dia balas ya? Tanda kutip juga di sini bukan menebar kebencian ya, di sini untuk lebih waspada, untuk perlindungan dirimu ya, bukan menebar yang negatif, tetapi lebih waspada agar tidak terjadi dalam hidupmu ya. Kita sedia payung sebelum hujan, ataupun mungkin kalau ini sudah terjadi ya, karena energinya sangat besar ya, saya merasakan energinya di sini ya, berarti ambil hikmahnya gitu, ambil hikmahnya. Karena kalau kamu saling membalas ya sama saja, bisa-bisa kamu stres juga. Ini kita bicara sama orang yang stres ya. Jadi kalau kamu menghadapi orang stres dan kamu menanggapinya ya berarti sama saya kamu ikut stres ya. Anggap aja kamu itu bisa temperamen dan tidak bisa mengontrol emosi ya. Oke, dan maaf agak sedikit berisik, semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas. Kita lihat bagaimana nanti kondisi, situasi dan kondisinya ya. Pembalasan NPD ataupun mungkin kamulah yang NPD, bisa koreksi, introspeksi diri, karena kasihan orang-orang di sekelilingmu merasa tersiksa karena ulahmu. Ini contoh kalau seandainya ini di dirimu ya. Oke, nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi. Bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Apa yang ada tertera di atas ini ya, silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan ya. Oke, kita langsung saja untukmu ya. Maaf agak berisik ya, di jalan lagi ribut, mungkin ada perbaikan jalan atau apapun ya, fasilitas umum ya. Jadi maaf kalau berisik. Jadi seperti gitu. Semoga kalian bisa tetap mendengarkan suara saya dengan jelas. Oke, kita langsung saja untukmu. Pembalasan NPD. Ataupun ini juga bisa ya, kamu yang membalas perbuatan mereka ya. Jangan dong, yang ngapain membalas-balasan, bikin capek ya. Kita serahkan semua ke semesta aja, biar semesta yang menegurnya. Kita berikan doa yang terbaik untuk dirinya dan untuk diri kita ya. Tetapi karena ini bicara tentang pembalasan, lebih kewaspada aja ya. Di sini Ace of Pentacles, dia tidak melihat, dia nggak suka gini ya. Dia melihat kamu tuh senang, bahagia karena sekarang punya banyak duit atau lebih mapan sekarang gitu ya. Bicara tentang Pentacles, di sini ada koin emas, dimana rezeki itu ada untukmu ya. Contohnya kemarin itu dia mau merusak karir kamu, merusak reputasimu, agar orang-orang mungkin ya dalam artian membencimu, bos kamu memecatmu. Ini contoh ya, karena ada yang seperti gitu. Ataupun mengambil posisimu demi kenaikan jabatan ya, dengan cara playing victim ataupun cerita-cerita di belakang ya, menjelek-jelekan nama baik kamu. Akhirnya mungkin bos nurunkan kamu dari jabatanmu gitu ya, atau memecatmu ya, ataupun mungkin kamu ya dia sindir-sindir ya, playing victim supaya kamu tidak mempunyai teman, sahabat, dan akhirnya kamu malu dan kamu keluar dari kantor kamu, ataupun jualan kamu tidak laris karena dia tebarkan gosip yang nggak bagus tentang produk kamu. Ini contoh.
Sehingga kamu pernah di masa nol, ya, artinya di titik terendah, titik nol, bahkan minus, ya. Itu yang disuka. Tetapi sekarang kamu sudah bangkit. Kamu sudah bangkit, ya. Dia nggak suka. Ini dia mau lagi, ya. Dia mau lagi bicara tidak suka, ini dia mau lagi. Mau lagi apa, Kak Ica? Mau lagi supaya karir kamu tuh atau uang kamu tuh habis lagi gitu. Dengan cara apa? Ya dengan cara ada beberapa yang mau datang kepada kamu karena dia melihat kamu sudah jauh lebih baik. Seolah-olah maafkan saya, kemarin saya hilaf. Tetapi dia mau masuk dalam hidupmu lagi untuk menggaruk kekayaanmu. Ya. Ataupun apa yang kamu sudah punya. Ini hati-hati karena ini ada orang yang hanya mau datang karena enaknya doang, karena kamu sudah mempunyai sesuatu yang bisa dia manfaatkan lagi, terutama dalam hal keuangan. Entah dia masuk dalam hal percintaan, dalam saudara, ya karena ini ada saudara juga ya, persaudaraan gitu ya, ataupun pertemanan. Di mana ada keuntungan itu dia di situ. Dia melihat kamu sekarang sudah mempunyai mobil baru, rumah baru, ya. Ya, dia mau datang karena apa? Karena ya kamu dari segi ekonomi kamu sudah up. Ya. Di sini ada Queen of Cups ya. Saya merasakan di sini energinya kamu sudah tahu ya. Nih orang-orang ini NPD, orang-orang ini hanya memanfaatkan saya. Tetapi karena kamu punya rasa iba yang tinggi sehingga kadang-kadang itu kamu juga tidak bisa berpikir secara logis. Ini dia sudah baik beneran ataukah palsu? NPD nggak pernah ada benerannya. NPD itu semua bertopeng, hanya kepalsuan yang ada pada dirinya. Ya, jadi saya bilang ini Kak, yang terkoneksi dengan dirimu orang-orang NPD. Kalau seandainya kamu tidak terkoneksi dengan orang-orang NPD, ya berarti readingan ini bukan untukmu. Ini terkhusus untuk orang NPD yang mana dia mau datang untuk memanfaatkan kamu lagi. Ya, dari segi keuangan, dari segi cinta, minta maaf. Ya, saya menyesal, saya hilaf, saya ini. Ya, tetapi kamu ya memang kamu memaafkannya kembali. Ya, saya merasakan kamu memaafkannya, tapi ada beberapa yang mau menerimanya kembali. Ada yang mau menerima. Berarti kamu ibaratkan sudah masuk ke jurang, mau digiring lagi ke jurang yang sama gitu, ya. Jadi untuk kalian yang terkhusus koneksi dengan NPD, belajar dari pengalaman sebelumnya. Semesta memberikan kamu masalah untuk diambil pelajaran, bukan untuk diulang. Ngerti ya? Jadi macam contoh kamu sudah naik kelas ya. Naik kelas 1 ke kelas 2. Nggak mungkin materi kelas 2 diulang lagi materi kelas 1. Pasti ada materi berikutnya. Nah ini harus meningkat, bukan malah pergi turun kelas. Ya. Nah, turun ke kelas 1. Di mana itu NPD punya kesenangan kalau kamu nggak akan naik kelas terus. Dia mau tuh kamu tuh di kelas 1 terus. Ya, turun lagi karena apa? Dia memancing, tidak ada pelajaran baru. Ini kalau kamu sekolah ya kamu tahan kelas terus, ya, nggak mau kamu naik kelas. Kenapa? Karena NPD tuh nggak suka kamu sukses, nggak suka kamu berhasil. Dia maunya, oke, kamu sudah berhasil, saya keruk, kamu bangkrut lagi, kamu susah-susah lagi, saya yang menikmati hasilnya. Susah-susahnya ya saya pergi bye. Ini ada beberapa nih. Nah ini makanya semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih pakai logika kalau berpikir, bukan berpikir pakai hati. Iya kan? Kita berpikir pakai apa? Logika kita, bukan berpikir pakai hati. Kebanyakan ini orang ini nggak berpikir, jadi perasaannya saja yang terlalu mendominasi. Jadi ibaratkan pikirannya itu nggak dipakai. Karena terbuai dengan cinta, maaf, kata-kata palsu, sanjungan. Ya, ini hati-hati. Ya. Di sini ada The Emperor, dia melihat waktu, saat, dan waktu yang tepat. Wow. Dia akan datang. Ini akan datang, membalas. Membalas ini berarti apa? Bukan membalas secara membunuh, enggak. Membalas itu diam-diam. Diam-diam, taktik. Ini bertaktik dia. Bukan berarti saya menebar ini ya, tapi memang NPD itu bertaktik. Jadi saya kasih tahu pola-polanya orang-orang NPD di sini, ya. Yang mana dia mau lihat dulu situasi dan kondisi dari dirimu, sudah siap belum menerima dia kembali. Terus dari keluargamu, dari lingkungan. Dia lagi mengatur drama. Ini bicarakan tadi saya bilang dia bertopeng, dia berdrama. Bagaimana ya skenario untuk bisa saya datang mendekati dia dengan tidak kebaca bahwa saya lagi ingin memanfaatkan dirinya. Dia merasa kamu tuh orang bodoh gitu. Tapi untuk saat ini mungkin kamu agak pintar-pintar. Nah, saya mau tunggu dulu supaya kamu bodoh baru saya masuk. Gitu, ibaratkan gini, kalau kamu
kamu sekarang nih lagi siaga 1 gitu. Siaga 1 ya kita datang ya kita yang mati gitu kan. Tapi kalau dia sudah santai-santai ya bisa lah kita menyerang masuk ya. Bisa kebobolan gitu ya. Ini dia lagi tunggu saat dan waktu yang tepat. Dia melihat kamu nih dari jauh nih udah sukses. Oh ya tunggu ya. Saya mau datang ke kamu. Jadi dia membalas bukan langsung yang negatif, playing victim apa gitu. Kamu sudah tahu dia playing victim. Tetapi untuk membalas kalau mau dibilang di sini pembalasan dia, ya dia mau bikin kamu hancur dengan dia datang kembali di hidupmu untuk membuatmu hancur, membuatmu menderita, membuat dirimu tekanan mental, tekanan secara mental, fisik dan fisik gitu. Kamu sakit, tekanan stres ya. Karena dalam hubungan dia, entah dia juga mau ambil hartamu, uangmu, kebahagiaanmu. Ya, tuh. Di sini ada Eight of Cups ya. Saya merasa juga di sini ada beberapa dari kalian yang mungkin sudah bercerai ya. Kalau seandainya sudah berpisah ya, tadi kan saya bilang dia mau kembali, berarti mungkin masih ya entah hubungan digantung dalam artian belum resmi cerai secara agama ataupun masih pacaran ya. Tetapi kalau ini sudah berpisah, dia lihat kamu sudah lebih pintar, nggak bisa nih. Jadi ada beberapa yang saya bilang tadi masih berpikir lewat hati ya, tidak memakai logika. Tetapi kalau sekalian sudah cerai, berarti kamu berpikir secara logika. Tetapi dia mau datang untuk apa? Pinjam duit. Alasan ya silaturahmi. Untuk sementara silaturahmi, besok mau pinjam duit. Ya. Dia mau apa? Dia mau ya enak-enak aja pinjam duit ini ya. Seolah-olah kamu sudah ya biasa aja gitu. Ya, nggak ada rasa malu, nggak ada rasa kasihan gitu. Ya. Di sini juga kalau bicara pembalasan ya dia mau kamu susah sendiri urus anakmu, dia nggak apa dibilangnya kalau seandainya sudah cerai ya, sudah berpisah dan punya anak, ya dia mau kamu menderita urus anakmu. Ini ada anak yang sakit, ada yang anak yang autis ya, dia nggak mau susah dari segi tenaga, biaya, waktu, dia nggak mau susah. Dia mau kamu yang susah, stres sendiri, dia pergi happy. Nah ini ada seperti gitu. Ya, ataupun mungkin kalau dibilang biaya sekolah, biaya pendidikan, ya apa les, apalagi kalau saya bilang ada anak berkebutuhan khusus, dia nggak mau peduli itu, ya, karena dia apa, uangnya, sedangkan kalau uangmu uangnya juga, dia mau seperti gitu. Kalau seandainya dibilang sisi balas dendam dia adalah kehancuranmu, penderitaanmu dari segi fisik dan mental, terutama juga keuangan, karena kita pergi terapi, pergi bayar rumah sakit, ataupun apapun itu kan perlu duit. Nah, dia mau kamu stres sendiri. Nah, itu salah satu pembalasan. Ya, dimana akhirnya kamu bisa menderita. Itu yang dia pikirkan. Ya, ataupun mungkin kondisinya dia yang dirinya yang dapat hak asuh anak ya. Dia nggak mau kamu ketemu anak kamu. Ya, jadi kamu menderita karena kamu rasa rindu terhadap anakmu. Jadi dia bikin kamu menderita, itu pembalasan yang elegan gitu, bukan pembalasan yang membunuh apa enggak, tapi pembalasan secara mental gitu. Ya, supaya kamu sedih, tekanan, rasa rindu yang sangat mengebu dan rasa bersalah. Itu, ya. Kalau bicara tentang sudah bercerai ya, berkoneksi dan NPD, entah dia yang membuatmu susah karena mengurus anakmu atau dirimu ataupun kehidupanmu, ataupun dia akan membatasi ataupun tidak akan memberikan anak, atau ya setidaknya tidak akan ke anak itu dipertemukan ke kamu gitu. Nah ini ya, jadi dia akan membuatmu sedih. Berikutnya ada Empress di sini ya. Pembalasan NPD yang berikutnya nih ya, ada beberapa yang menggosip. Nah ini bicara menggosip nih ya, menggosip nih dia selingkuh. Jadi ada bahasa playing victim ya, ini lebih ke mungkin sahabat, keluarga juga ya, karena dia sakit hati karena kamu tidak mengikuti apa yang dia inginkan. Contohnya ya, dia pinjam uang, dia bilang kamu tuh pelit ya, ataupun mungkin dia selingkuh baru dia bilang itu dia yang selingkuh. Dia keluar-keluar di orang-orang ya, ini cerita-cerita saya, padahal dia sendiri yang cerita-cerita gitu. Dia cepat tersinggung kan, jadi pikirannya negatif. Nah ini ada beberapa seperti gitu ya, dimana pembalasan yaitu dia mencemarkan nama baik kamu, mencemarkan dari sisi psikologis ya, jadi public
menilai kamu tuh sebagai orang yang paling bersalah dalam dari semua kehancuran entah rumah tangga entah hubungan, ya. Dia bilang, kenapa kamu putus? Dia selingkuh, dia ini, cerita padahal dirinya yang selingkuh, tapi dia menuduhmu, ya. Playing victim, serasa korban. Karena apa? Dia kan rajin ibadah, ya pokoknya ibadah lah, terus sopan, manis, baik. Jadi orang itu nggak akan percaya kalau dirinya selingkuh, tidak akan percaya kalau dirinya berbuat kasar, tidak akan percaya kalau dirinya mulutnya itu tajam, ya, bicaranya tajam, kasar dalam ucapan, tindakan pun sama. Mereka nggak akan percaya dan mereka akan menyalahkan kamu, ya. Nah ini ada beberapa seperti gitu, ya. Jadi hati-hati dengan orang-orang yang bertopeng, ya. Karena orang-orang bertopeng sekarang ini banyak, apalagi mengatasnamakan agama, ya. Hati-hati. Di sini The Moon, ya. Dia mau kamu menderita sama seperti dirinya. Ya, ada beberapa yang pakai black magic supaya kamu sakit. Dan ini bicara tentang sakit, ya. Dan apa ya kalau dibilang, intinya nggak dapat jodoh, jauh jodoh gitu, ya, karena dia tidak mau dia tergantikan, tapi dia pakai black magic. Nah ini hati-hati juga kalau kamu merasa bahwa kok saya ke dokter tidak tidak sembuh-sembuh gitu. Nah ini yang lain, ini sudah penyakit lain nih, ya. Ataupun mungkin kok saya nggak dapat jodoh, kok saya tinggal itu orang jahat tapi kok saya masih ke dia gitu, pikir-pikir dia gitu, padahal dia jahat tapi kok saya nggak bisa lepas. Nah ini, ataupun mungkin kok saya nggak cocok dengan si A, si B, si C terus, ya, kok percintaanku gagal terus, ya. Nah ini, jadi dia menutup jodoh ataupun kesehatanmu melalui black magic. Makanya saya bilang, ya, orang NPD ini dia mainnya tuh cerdas, bermain cantik, nggak kelihatan tetapi harus pegol gitu, ya. Entah dia pakai black magic, entah pembelaan diri dia, ya, ataupun ya tadi dia datang ke kamu pura-pura minta maaf, ya, untuk bisa mengeruk hasil kerja keras kamu lagi, ya. Jadi hati-hati, dia tidak kelihatan, tidak kentara caranya, tapi dia ingin kamu hancur dari apa? Tekanan fisik, tekanan mental, ya, dan dari tekanan dari segi keuangan. Nah ini hati-hati, ya. Jadi seperti gitu, ya, pembalasan NPD. Orangnya tuh kelihatan mulus, ayu, tenang, damai, tapi hati-hati, kamu salah orang. Dia adalah iblis, ya, yang berjelma sebagai manusia yang paling baik, menjelma sebagai sosok manusia yang berhati malaikat, padahal kamu terjebak dengan iblis, ya. Hati-hati. Ini bicara tentang waspada, bukan menuduh, bukan menebar kebencian, bukan menakut-nakuti, ya. Jadi ini untuk lebih waspada. Jangan sampai sudah terjadi baru bingung, ya. Kita sedia payung sebelum hujan untuk perlindungan diri kita, ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan, semoga resonate. Kita lanjut ke koneksi dari inisial dan zodiak. Saya ke inisial dulu. Untuk inisial di sini kamu terkoneksi dengan ada huruf H, E, B, L, A, X, M, T, D, N, S, W, P, J, K, ada huruf T, T-nya double, energinya up. Ada huruf L, L-nya double juga, wow. U, R, ada huruf Q dan Z. Wow, goyang ya, maaf.
Jadi untuk koneksi di sini ya, untuk inisial kamu terkoneksi dengan HEB, LAX, MTD, NS, WP, JKT, LU, RQ, dan Z ya. Oke, semoga resonate. Kita lanjut lagi ke koneksi dari zodiaknya. Untuk zodiak kamu terkoneksi dengan ada bintang Cancer, ada Virgo, Libra, Capricorn, Pisces, Scorpio, Taurus, Aries, dan Aquarius. Oke, jadi untuk koneksi zodiak kamu terkoneksi dengan Cancer, Virgo, Libra, Pisces, Scorpio, Aries, dan Aquarius. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.